Shalom anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu semua anak-anak sekolah Sentosa Perdana. Kiranya pada saat ini anak-anak yang saya kasih tetap memberikan waktu untuk setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, materikan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami Tuhan mengalami pertumbuhan rohani dari hari ke hari. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini tertulis di dalam Lukas 9 ayat 1, di mana bunyi ayat firman Tuhannya adalah sebagai berikut. Lalu Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, kemudian memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, ada dua hal yang ingin Mistina sampaikan dalam hal ini, yaitu saya garis bawahi tenaga dan kuasa. Nah, anak-anak, bagaimana caranya supaya kita pada saat bertemu orang yang sakit, orang itu dapat sembuh, atau pada saat ada orang dirasuki oleh kuasa kegelapan, orang tersebut ditahirkan atau dipulihkan, tidak lagi dikuasai oleh roh jahat. Hanya dua saja yang ingin Mistina sampaikan. Yang pertama, kita harus membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam hati kita. 12 murid Tuhan Yesus dipanggil mengikuti Yesus karena mereka buka hati. Yesus masuk dalam kehidupan mereka. Ke-12 murid Tuhan Yesus ini membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam hati mereka. Demikian juga halnya kita. Kita membuka hati kita agar Yesus masuk dalam hidup kita. Ketika Yesus masuk dalam hidup kita, Yesus masuk dalam hati kita, pada saat itu juga Roh Kudus masuk di dalam hati dan hidup kita. Nah, itu yang pertama. Pada saat itu juga kita sudah menerima kuasa dan tenaganya. Yang kedua, kita harus mengaplikasikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu tenaga dan kuasa itu. Jadi gak boleh kita hanya melakukan itu untuk diri sendiri atau keluarga, tidak. Tapi ketika kita melihat ada orang sakit, entah itu orang tua teman atau teman kita yang sakit, itu waktunya kita harus banyak memberikan waktu, tenaga untuk berdoa buat mereka yang sakit. Itu saatnya kita mengimpartasikan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, berdoa untuk mereka. Nah, mungkin mereka ada dengan kita dalam keadaan jarak jauh, tidak apa-apa. Masuk dalam kamarmu, berdoa dengan iman agar orang tersebut sembuh. Karena Tuhan itu adalah roh, Dia bekerja, ya. Kita punya musuh bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat. Jadi saat kita berdoa dalam roh, maka pada saat itu juga roh Allah yang hidup berperang untuk kita mengusir roh-roh jahat yang menguasai orang yang kita doakan dan menyembuhkan orang yang sakit yang kita doakan. Nah, itu saja. Yang pertama, undang Yesus dalam diri kita. Yang kedua, kita harus bergerak mengimpartasikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu saja ayat firman Tuhan yang saya akan sampaikan buat anak-anak, meskipun kalian masih anak-anak. Saya percaya bahwa roh yang ada di dalam diri Mistina adalah sama juga. Roh Tuhan Yesus juga ada dalam diri anak-anak. Mari, ini saatnya anak-anak berani untuk bergerak, berdoa, dan impartasikan roh doamu lewat doa-doa musyawarah untuk orang-orang yang sakit. Apalagi di saat sekarang ini ya, banyak orang-orang yang sakit terkena COVID-19. Ini waktunya kita bergerak, berdoa agar banyak yang dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan firman-Mu ini mengingatkan kami supaya kami tidak pernah berhenti berdoa dan mengimpartasikan dalam doa kami untuk orang-orang yang sakit, supaya mereka sembuh. Bahkan orang-orang yang mengalami dikuasai oleh setan-setan, mereka dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati kami, mengurapi kami, dan anak-anak yang kami didik pun mengerti dan memahami. Dan mereka pun Tuhan Yesusku diberi pemahaman dan pengertian yang dari-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.